Jumpa lagi dengan saya. Sekarang saya ajak kedua teman saya ini untuk menghayal dulu nih. Menghayal ketika corona selesai dan semua wabah ini sudah hilang. Saya berpikiran hal yang kalian udah berapa lama sih nggak ketemu sama teman-teman kalian nih selama corona? 10 menit yang lalu. Maksudnya Ini teman saya. kan selama di sini udah berapa lama kalian nggak pernah berinteraksi selama adanya virus corona? Nggak berinteraksi sih. Baru-baru ini istilahnya yang kehidupan saya nggak normal tuh ya dari awal corona. Soalnya intinya Berarti kamu nggak normal ya? nongkrong itu nggak bisa itu. Ya masih suka lah sama cewek. Udah berapa lama sih jaraknya? Sebulan, 2 bulan? Ya kira-kira 2 bulanan. 2 bulan? 2 bulan kurang. Nggak pernah berinteraksi besar maksudnya? Ya. Bukan interaksi kecil kayak gini, sudah berinteraksi dengan skala nongkrong. Iya benar. Pernah lebih 2 bulan. Kamu? Di? Sejak awal corona saya di rumah aja. Di rumah aja. Nah, kalian kangen nggak nongkrong bareng bersama teman-teman kalian? Nggak. 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 Nih? Nggak kangen sama kamu. Ya kangen lah. Ya gimana ya? Suasana yang normal tuh yang setelah berubah tuh pasti dikangenin. Kangenin Ya, ya. gimana ya? Saya nggak terlalu kangen sih. Pacar mungkin? Pacarnya jauh. Nggak, soalnya kan komunikasi masih bisa biasa kan. Masih sering Ini kan komunikasi. bertemunya kan bentuk interaksi tatap-tatapan. Saya biasanya kalau sama gimana ya? Saya nggak pernah sih tatap-tatapan sama cowok ya. Jadi kurang tahu rasanya gimana biasanya. Saya sih nggak sering ya. Nggak sering tatap-tatapan itu. Aduh, jijik saya. Jijik ya? Nggak maksudnya dalam artian kalau perubahan gitu kan dari normal sama sekarang tuh ya sudah setengah perjalanan. Ya, kayak nongkrong-nongkrong sama teman itu udah enggak selama corona kayak itu aja sih. Nah, misalkan corona ini kan hilang. Misalkan ini kan lagi berapa bulan hilang. Mungkin nggak sih lah, nggak mungkin. Besok udah hilang kan berhayal kita besok. Kan ini kan menghayal Besok jika hilang. corona sudah hilang. Hmm. Nah, misalkan corona sudah hilang, teman-teman siapa yang pertama kali kalian menghubungi? Nggak ada. Itu Nggak ada pertanyaannya pertanyaannya yang kayak begini ya, membuat kecemburuan. Teman-teman. makanya jawabannya nggak ada. Yang paling benar kan di grup yuk ngumpul loh. Tak semua datang kan loh. Nanti ada yang baper. Iya. Lapor ya gue, aku nggak dianggap teman no. Nah, mulai gini sekarang. Misalkan sekarang kan kita kan dulu kalau saya sih dulu jorok. Cuma sekarang nggak. Sekarang Ya, agak bersih lah dikit. Oke, karena di rumah aja nggak ada yang lihat makin jorok. Enggak lah, misalkan corona hilang. Dulu kan kita jorok, saya nih dulu kan saya jorok. Kalian juga mungkin jorok. Ya. Kalian jorok, bisa Ya. kalian jorok. Ya. Nah, bisa nggak sifat jorok ini setelah corona selesai, sifat jorok ini kembali datang? Atau kalian ini terbiasa sudah hidup bersih? Ini menghayal. Saya dari dulu sih biasa. Nah, ini Nggak, benar. ajaib Jadi dikit, gini, ajaib jadi dikit. sebelum ada corona ini sebenarnya gimana ya? Saya udah terbiasa sama pola hidup kayak gitu. Oke. Ya artinya nggak, ini beneran, jadi bukan bohong. Jadi cuci tangan gitu. Jadi istilahnya kayak gini juga kayak gimana? Jadi setiap, tapi nggak seintens sekarang sih. Ya. Artinya dikit-dikit pulang cuci tangan nggak. Jadi lebih ke kalau emang mau makan Ya cuci cuci tangan gitu. Ya, saya selalu cuci tangan. beberapa orang kan ada yang Langsung makan. ya dia ngerasa tangannya nggak kotor kan, artinya habis ya duduk biasa lah kan, megang banyak, tapi di depan ada keripik langsung ambil gitu kan. Kalau saya gitu. Saya sih emang dari dulu nggak bisa gitu. Saya dulu gitu. Ya, mungkin habis itu saya usahakan lu cuci tangan dulu baru makan gitu. Jadi bukan hal yang asing buat saya untuk itu sih. Iya. Untuk itu. Tapi untuk kayak social distancing sama physical distancing ini mungkin yang asing buat saya juga. Dolik, kalau suruh menghayal gimana? Kira-kira masih kita tuh masih bakal mengulang nggak lagi kejorokan kita yang dulu? Kalau saya jorok sih nggak
enggak ya. Masuk kategori jorok tuh enggak ada hal-hal yang jorok, paling enggak mandi. Maksudnya gini. Kalau liburan enggak mandi itu paling kayak gitu Enggak, doang. Ya maksudnya- tetap ya sekarang juga kayak gitu. Maksudnya gini, kita kalau sekarang kan kita dikit-dikit kita pakai cara apa namanya itu? Hand sanitizer. Ya, itu terus kita keluar megang apa pakai cara langsung. Mungkin Kak itu bakalan tetap terjadi ketika corona sudah selesai. Kalau Kebiasaan yang pakai ini. hand sanitizer dulu sih enggak ya. Istilahnya cuci tangan tuh pasti, apalagi di kantor kerja di lab Ya. itu pasti gitu. Lakuin sesuatu yang misalnya zat-zat kimia tuh pasti harus cuci tangan. Biasanya kita pakai apa namanya? Bensin. Ya, kayak itu. Pakai bensin. Nggak pakai alkohol biasanya. Terutama pakai cuci tangan, air mengalir, pakai sabun itu pasti. Kalau makan tuh Bang, cuci tangan ya pasti. Cuci tangan. Pasti yang Ya, kayak gitu tuh kan pasti. cuci kaki kan. Kan ada juga kan. Ya sekarang tuh harus sampai rumah harus cuci kaki dulu segala macam. sekarang sudah semua. Gitu. Mungkin yang kayak gitu yang enggak nyampe sampai gitu ya istilahnya. Bisa- Istilahnya menjaga kebersihan sebatas normal sih nggak sih yang Itu kayak udah maksud gitu. saya, maksudnya ketika ini sudah selesai, mungkin nggak kita pakai selayar kan, masker, Kemana-mana gitu. kemana, terus bawa apa lagi cairan kemana-mana. Kalau saya sih Cairan apa nih? Cairan apa nih? justru sebenarnya selama corona ini saya makin jorok jadinya. Oh gitu. Ya kan selama di rumah aja tuh paling mandi sekali aja gitu kan. Biasanya mandi 2 kali pagi sore. Sekarang kan ini bukan mandi yang saya bilang, maksudnya bawa kemana tuh Pak? Yang apa? Hand Oh, sanitizer. Sanitizer sama masker gitu misalnya. Oh. Kebiasaan seperti itu ketika corona sudah selesai, itu akan lagi nggak melekat lagi kalian lakukan apa? Kalian tetap kayak dulu nggak pakai masker, nggak pakai cairan itu gitu. sebenarnya mungkin bilang tetap juga Enggak. juga bilang sebenarnya tergantung kebiasaan sih. Nah, ini menghayal ya, ini menghayal kok. kalau misalkan emang kebiasaan sehari-harinya pakai masker buat berkendara, terutama kan tujuannya kan bukan cuma buat Virus ini virus doang kan, ya. polusi itu sebenarnya jauh lebih bahaya juga. Kita sesak nafas, sakit juga kan. Ya, dan dari dulu juga saya emang biasa pakai masker, tapi bukan masker kayak sekarang sih, masker yang memang dirancang khusus buat itu, tapi lebih ke masker motor Dia sih. buka ya. Motor. Sama aja sih. Nah itu juga. Kalau hand sanitizer sih kayak saya enggak sih, sampai sekarang juga saya enggak pakai sih. Kalau saya pakai Saya lebih- kemana-mana bawa. Ya saya lebih mengutamakan cuci tangan sih daripada hand sanitizer. Ya, Artinya kalau emang saya perginya ke rumah ya anggaplah ke sini kemana gitu kan pasti ada keran kan, mungkin nggak ada keran mana Ada. kan pasti ada ya, itu saya usahakan cuci tangan. Hand sanitizer mungkin saya pakai kalau emang ke daerah yang emang nggak ada air sama sekali gitu. Ini kan nggak mungkin sih. Nggak mungkin ya. Dan yang terutama kan kalau emang tangannya nggak yakin bersih ya jangan tentu air yang buka aja gitu. Jangan makan gitu. Jangan makan sebelum bersihin tangan dulu ya. Ya. Nah, sekarang saya ajak lagi kalian untuk menghayal dan berhayal. Misalkan nih corona sudah selesai, kan ada beberapa perusahaan yang membiarkan karyawannya itu dikasihlah bekerja di rumah saja gitu. Misalkan corona sudah selesai, masih ada nggak karyawan yang tetap bisa bekerja di rumah? Kan tetap terbiasa kerja di rumah gitu. Ya Ada, kita yang terbiasa perusahaannya kan enggak. ada yang bisa YouTuber. Nah, itu keluar harus tuh. Kan dia kerjanya bisa dari rumah. Kata enggak kan bisa nggak kerja masih di rumah kan bisa. Siapa tahu itu baru kan pergi keluar. Kan Buat kategorinya yang Kalau katanya itu kan bisa. itu berlaku hanya untuk YouTuber yang udah punya Kan ada viewers kan, sampai ada. 1 juta. Kalau yang masih puluhan ya nggak berlaku gitu. Ya makanya Nggak dapat subscribe akses. punyanya Zela biar bisa kerja dari rumah ya. Ya kalau misalkan perusahaan sih enggak, karena kalaupun pekerjaan dari rumah, pengawasan dari perusahaan itu kurang ya. pasti disuruh kerja di kantor. Jadi yang nggak pernah kerja gimana? Kalau kerja dari rumah kayak nggak Kuliah mungkin kan? sih. Kuliah. Apalagi kuliah, mahasiswa disuruh ngampus aja tidur, apalagi di rumah. Saya lihat Saya beberapa selama ini sih emang udah kerja di rumah sih.
karena nggak kerja kan. Enggak, dia ya, disuruh buat ini gitu kan. Apa berapa? Ya, kan misalkan diajak buat kayak penelitian itulah sama dosen kan di rumah saya buat. Saya nggak pernah buat di kampus, di rumah saya. Emang di rumahmu ada lab? Nggak, ada kan bukan lebih ke laporannya sih. Oh, laporannya berarti kalau saya ya melihat diri saya sendiri dengan pekerjaan saya yang dulu. Ya kamu kan memang bisa di rumah. Kalau saya Pernah di rumah kan. Di rumah kan. saya di rumah kan. Kalau Bagi saya bosnya Dela, mohon dicek-cek. jangan. Nah, misalkan kalau saya kan dulu kan pekerjaannya di luar gitu. Kemungkinan kalau dikasih di rumah aja pekerjaan saya nggak selesai. Karena pekerjaan saya menuntut saya di luar, mengurus izin, terus ketemu orang banyak, harus bertemu sana sini. Tapi kalau disuruh di rumah ya nggak bisa sih kayaknya. Sama kayak juga pengawasan kurang. Udah dikasih uang buat ngerjain ini aja nggak dikerjainnya deh. Saya kerjakan, saya kerjakan. Ini sebenarnya tergantung sih, kalau emang model-model yang harus ke lapangan ya harus Ke lapangan nggak bisa di nggak rumah. bisa ya. Kalau yang model-model admin mungkin masih bisa di rumah. Tapi sama sih kayak Loli itu kayaknya. Misalkan udah selesai corona, admin-admin yang bisa di rumah kerja di rumah kayaknya bakalan tetap disuruh ke kantor kayak. Tapi nggak Pengawasan soalnya. Tapi emang nggak mungkin sih kerja di rumah. Nggak Orang mungkin sih. kita kan bekerja dalam suatu perusahaan yang emang kita harus hadir di sana. Iya. Sama kayak Kecuali emang kita kerja mandiri ya di rumah. sama kayak saya kan beberapa kali ngurus izin nih. Ada ngurus izin online lah. Selama sistem ini beroperasi, kadang kita tuh harus ketemu sama orang harus. Iya ya itu. Kita tidak bisa ngomong sama layar, susah itu. Pengertian orang yang A dan B itu beda. ngomong Kalau sama orang apa layar. layar, kalau ngomong layar kan kita nggak tahu maksudnya ini apa maksudnya. Tapi kalau langsung kita ketemu sama orang, kita ngerti maksudnya. Perbincangan itu ada, interaksi itu ada. Tapi kalau kita ngomong sama layar, nggak ada interaksi. Ya mungkin ya jelas salah ngomongnya sama layar gitu. Video call dulu baru ngomong. Nggak bisa video call dia suruh kan ketik sini kan nggak bisa. Bandinginnya ngomong sama layar sama orang jelas beda. Iya gitu lah maksudnya. Layar Nggak ada interaksi, nggak ada interaksi. Maksudnya dari video call gitu. Enggak juga. Berarti bener layar diajak ngomong. Layar. Ya salah deh lah berarti. Belum dia kesepian. Kadang-kadang layarannya itu tinggi, dengan layar aja bisa ngomong. Nah selama corona kan kesepian nggak? Enggak, Berlanjut di omongan Loli ini. enggak. Kalau saya aja enggak banyak kegiatan. Kesepian. Kan suruh di rumah aja, gimana ada kegiatan? Emang di rumah nggak bisa berkegiatan? Ini sebenarnya masalah kesepian itu kan tergantung Tergantung ke orang-orang. jiwa. Kayak misalkan tahu kan ada extrovert, ada introvert, ada ambivert gitu. Kalau emang dasarnya extrovert yang suka keramaian, suka jalan-jalan keluar, mungkin ini bakalan jadi beban gitu. saya adalah beban saya nih. Kalau orang-orang introvert mungkin ya kayak saya lah gitu. Jadi kesendirian tuh bukan hal yang sulit buat saya. Tapi bukan berarti saya nggak perlu orang gitu. Ya kita perlu orang. Ya tapi kalau disuruh sendiri saya juga bisa kok sendiri gitu. Tapi saya emang sih lebih seneng kalau emang ada teman gitu. Tapi bukan berarti rame gitu. Nah selama corona ini kebiasaan apa yang kalian rasa berubah? Ya itu mandi sekali sekarang. Biasanya 2 kali. Yang ini dulu kebiasaan yang berubah apa? Lebih apa ya? Saya lebih sering baca buku. Oh, Buku apa nih? Banyak bukunya. buku. Ya taunya majalah apa. Iya. Nah, belum. Di mana ya beli yang kayak gini? Di mana ya beli kayak gitu ya? Majalah kelinci gitu kan. Bisa saja kan. Terus apa lagi? Sisanya nggak ada berubah deh. Kalau saya ya selama di rumah kan dan suruh di rumah saya bingung kebiasaan di jalan ya. Karena suruh di rumah paling buat YouTube gitu aja. Gimana cara buat YouTube dah? Iya. Iya pak. buat konten. Terus kadang-kadang masak sendiri. Enggak sih, enggak bisa masak sih. Makan sendiri, Makan ngasih. sendiri. Kan udah punya pacar. Ya, Kan udah punya pacar. itu kan jauh. Jauh dia ada. Saya nggak cinta. Bener deh, nggak cinta deh. Pokoknya kalian.
Aduh. Balik ke merujuk ke kebiasaan nih. Apa yang kalian kangenin nih di kebiasaan kalian dulu? Ya nggak bisa main. Main apa nih? Main apa? Ya main apa gitu. Jauh, main jauh. Jauh itu tadi. Apa ya? Kayaknya saya gimana? Saya emang dasarnya emang nggak terlalu sering keluar, jadi nggak tahu sih kangen siapa. Ya mungkin Dia kangen yang di Jepang. mungkin kangen sama teman-teman Pasti gitu itu, sih. Kalau biar kumpul ngobrol-ngobrol kayak gini lah lagi. Gitu. Kalau itu udah balik nggak ada yang dikangenin lagi. Ya. Prediksi kalian, prediksi nih berapa bulan sih kira-kira corona bakal selesai? Emang saya Drama. Ini prediksi, bisa salah bisa benar. ya mungkin besok. Mungkin besok ya. WHO aja bisa salah. Itu prediksi. Mungkin lusa mungkin. Menghayal kan? Ya Menghayal. Ini emang Kan menghayal kan? Ini cerita menghayal ya. Corona itu selesai kapan? Kita kebiasaan kita kapan? Ya kalau realistisnya sih dengan keadaan sekarang tuh. Sekarang bulan apa ya? Ada bulan April. Juli lah, Juli. Semoga lah. Kita juga itu cepet-cepet. Ya kalau Kenapa nggak kalian langsung aja lagi seminggu sebulan lah itu? realistis aja sih. Saya juga mungkin. Nanti Enggak kan ini kita berhayal untuk yang terbaik gitu. Oh, tapi saya pakai otak sih, logika juga. Saya pakai logika juga menghayalnya. Juli. Juli. Saya Juli. Semoga saya juga butuh kerja. Ya semoga secepatnya Selesai. Kalau hayalannya bisa sebesok-besok dah. Ya kalau bisa besok lah Ntar selesai. tambah kurus saya. Ya, nggak makan juga nih. Kalian selama corona rajin nggak makan? Saya malah enggak. Enggak. Biasanya 3 kali sehari makan, sekarang paling sekali. Ya, Irit. terjadi. Ya ada nasi makan nggak? Sih. Kalau saya mungkin tambah besar, tambah bengkak saya. Apanya? Adanya. Oh, adanya. Karena kebiasaan di rumah makan, nggak ada kerjaan makan. Itu semua makan. Emangnya biasanya nggak pernah makan kalau nggak ada corona? Makan sih, tapi Makannya di luar terus. ya lah, masih makan di luar kan iya, 3 kali lancar. sehari. Nah sekarang lah kalian harusnya menghargai masakan di rumah. Nah, kalau saya selalu menghargai masakan di rumah ya jarang. Kenapa makan di luar? Kan bilang dia bukan saya. Bilang dia bukan saya. Ya mumpung ada uang dulu. Sekarang nggak ada uang, nggak bisa makan keluar. Dan kadang-kadang juga Di luar juga makan lalapan, di rumah juga sama deh. Ya sih, itu lebih sugesti otak saya. Otak saya yang salah kan ini. Nggak bisa irit jadi. Jadinya coba ini hayalan saya. Coba saya corona ini hilang gitu misalkan. Saya kerja tetap, dapat duit tetap, tapi bisa irit kayak sekarang. Itu impian saya. Bisa aja. Hah? Bisa aja. Tapi Itu saya nggak bisa. gampang tuh. Ya gampang. semoga, saya kan bilang semoga. Kebiasaan Aja situ untuk yang masalah irit tuh ya. Saya nggak ada corona Ya tidak ini irit caranya. caranya. biar bisa tuh ini caranya. Calon kan udah ada. Nikah aja, kan ada yang ngatur duit tuh. Jangan ngomongin pacar dulu. Jangan ngomongin pacar. Jangan ngomongin pernikahan. Kita obrolin seputar kita aja dulu. Kita bertiga. Udah. Kayaknya pernyataan jawaban dari kita udah selesai ya. Udah semua udah jawab ya. Dan kemungkinan Kalau sih yang kita obrolin. ya kita obrolin tadi kan saya cuma nanya inti dari ini saya cuma nanya aja kebiasaan yang dulu tuh yang kita pernah bekerja di rumah aja itu bisa nggak diterapkan ketika corona sudah selesai? Nggak mungkin kan? Saya juga bilang nggak mungkin. Kecuali buat usaha sendiri ya di rumah lah dia. Orang lain kerja. Ya, berarti nggak mungkin. Ngepet dari rumah tuh kerja. Kadang semua orang kan ada beberapa kan yang udah kerja di rumah aja, marah dirumahkan. Malah dirumahkan kan? Padahal kan anjurannya kerja di rumah. Kok saya malah dirumahkan? Siapa yang salah di sekarang? Salahnya siapa? Salahnya siapa? Sendiri atau enggak? Kok saya yang salah? Hah? Kan anjuran itu kerja di rumah aja. Barat saya kan saya berpikiran kerja itu kan menghasilkan duit gitu. Iya. Sekarang saya malah dirumahkan. Iya kan nggak disuruh kerja. Kan anjuran kan suruh kerja di rumah aja. Iya kan perusahaan nyuruh di rumah aja nggak usah kerja. Gak bisa, uang ada dong.
Kalau dia nyuruh kerja di rumah aja, baru deh. Enggak. Pemerintah kan hashtagnya di rumah aja. Oh. Perusahaan udah bener Di rumah menjalankan itu di rumah aja. Nggak usah kerja. Nggak usah kerja. Kalau perusahaan gini, kalau pemerintah di rumah aja. Kalau perusahaan dirumahkan aja gitu. Istilahnya udah bener kan, disuruh di rumah aja. Diam ya, nggak apa-apa, ngapa-ngapain ya. Ya penghasilan nggak ada, uang nggak ada. Kalau lapar ya mahayal lagi. Menghayal gitu ya, kayak gini dah. Menghayal gimana corona udah selesai, kapan selesai. Semoga cepat selesai. Ekonomi bangkrut sekarang, nggak bisa beli apa-apa, keluar nggak bisa, tempat wisata juga ditutup, mau jalan-jalan nggak bisa. Ya karena nggak ada uang. Gimana bisa dapat jalan-jalan? Walaupun ada uang, kita berpikiran tempat di mana, semua objek wisata ditutup semua objek wisata. Walaupun kita punya uang, kemana mah kita bawa uang kita? Belanjain. Kemana? Lah, masih banyak lo bisa kau itu mindset yang salah. Kalau dia emang merasa punya uang lebih, bagikan Kan ke orang yang nggak orang- mampu. Itu kan bisa digunakan. Sekarang saya punya uang lebih sekarang. Nah, tadi kan bilang ketika misalkan kita punya uang. Ketika saya punya uang lebih, Ya. kan, kalau dulu kan bisa jalan-jalan. Sekarang nggak ada punya uang lebih, karena nggak kerja. Oh, itu ya, karena nggak kerja. Nah, tadi kan bilang kalau Perlu yang ada juga. misalkan, itu kan katanya misalkan punya uang, tapi objek wisata ditutup, di mana bawa uangnya kan kayak gitu. Ya masih bisa, mending dapat punya uang banyak, tapi walaupun objek wisata ditutup masih bisa kita gunakan. Buat apa? Cuma agak heran sih, punya uangnya bingung loh. Banyak uang aja bingung, nggak lagi nggak punya uang kayak itu. Bayangin yang nggak punya uang gimana bingungnya. Nah, gitu. saya nggak punya uang juga. Karena saya merasa dirumahkan. Mungkin makanya saya suruh biar agar corona ini selesai, cepat selesai, biar saya punya uang juga, bisa jalan-jalan. Berarti udah ada jaminan nggak ada corona dapat uang berarti. Nggak tahu nih. Semoga saya dipanggil lagi sama perusahaan saya. Panggil buat dipecat. Jangan. Coba baca baik-baik lu surat di rumah. Ada dapat surat nggak? Enggak ada surat. Oh berarti Cuma udah. ditelepon aja. Berarti udah nggak dianggap berarti. Ada baca surat nggak? Ya saya dapat Coba tahu. Saya dapat surat cinta. Cinta. Surat cinta. Tapi ditolak ya, suruh makan aja gitu. Nah, surat cintanya karena perusahaan sayang sama saya, jadi Dirumahkan di aja. rumah aja. Teman saya di rumah kan dapat surat loh dia. Cinta. Kalau sudah pandemi berakhir, datang lagi ke kantor. Saya enggak no. Nah, Saya cuma berarti udah nggak dipeduli deh malah. Iya, ada telepon. Dek. Gak usah kerja ya, di rumah aja. Ya udah berarti itu udah paling halus tuh. Tapi karena saya mikir no, kalau kerja nggak ada kerjaan juga saya di kantor. Oh ya udah. Ya nggak udah nggak salah perusahaan berarti. Tapi kan ketika corona ini selesai ada kerjaan lagi tuh. Ya kan pas selesai. Berarti sekarang udah benar perusahaan nyuruh di rumah. Makanya saya nyuruh tolong dong corona ini jinak-jinak lah hidup kalian. Biar saya bisa hidup lagi. Kalau kalian ganas saya yang mati soalnya. Benar kan? Apalagi mau dibahas? Ya intinya nggak ada income suka ya udah. Ya nggak ada duit. Ya, karena boring. Sini aja. Dah, ciao.